Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan menjelajahi suatu konsep yang mungkin familiar di telinga kita, Dunning-Kruger Effect. Apakah kalian pernah bertemu orang yang merasa paling pintar di ruangan meskipun pengetahuannya justru terbatas? Nah, itulah fenomena yang akan kita bahas hari ini. Jangan lupa, sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Sebelumnya, bayangkan situasi di mana seseorang baru belajar bermain gitar selama seminggu, namun merasa seakan-akan bisa menyaingi pemain gitar berpengalaman. Menarik, bukan? Nah, itulah gambaran awal dari apa yang kita sebut dengan Dunning-Kruger Effect. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita gali lebih dalam dan pahami mengapa orang-orang goblok seringkali merasa diri mereka paling pintar. Sebelum kita terlalu jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect adalah suatu fenomena di mana individu dengan keterbatasan pengetahuan atau keterampilan di suatu bidang cenderung memiliki keyakinan yang terlalu tinggi akan kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak menyadari sejauh mana ketidakmampuan mereka, dan justru merasa lebih pintar daripada yang sebenarnya. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang baru memasuki dunia fotografi dan berhasil mengambil beberapa foto dengan kamera baru. Meskipun baru mengenal fotografi, orang tersebut mungkin merasa seolah-olah mereka adalah fotografer handal dan mampu bersaing dengan profesional. Dunning-Kruger Effect memberikan gambaran tentang bagaimana kesadaran diri terkait kemampuan seseorang dapat terdistorsi akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap kompleksitas suatu bidang. Faktor utama yang memicu Dunning-Kruger Effect adalah ketidakmampuan seseorang untuk menilai sejauh mana mereka tidak tahu atau tidak memiliki keterampilan di suatu bidang tertentu. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan, seseorang dapat mulai menyadari sejauh mana keterbatasan mereka. Oleh karena itu, kesadaran diri dan kemauan untuk terus belajar menjadi kunci dalam mengatasi efek ini. Dalam konteks ini, penting bagi setiap individu untuk tetap terbuka terhadap umpan balik, belajar dari pengalaman, dan tidak terlalu cepat merasa telah mencapai tingkat keahlian yang sesungguhnya. Mari kita membahas contoh konkret dari kehidupan sehari-hari untuk lebih memahami fenomena ini. Bayangkan seseorang yang baru-baru ini memulai perjalanan belajar bermain gitar. Setelah beberapa minggu, dia berhasil memainkan beberapa akord dasar dengan baik. Namun, yang menarik di sini adalah keyakinannya yang tinggi bahwa dia sudah sebanding dengan pemain gitar berpengalaman. Dia mungkin merasa dirinya sudah ahli dalam bermain gitar hanya karena bisa memetik beberapa akord. Hal ini mencerminkan Dunning-Kruger Effect, di mana kurangnya pengalaman membuatnya tidak menyadari kompleksitas dan kedalaman sebenarnya dari keterampilan bermain gitar. Penting untuk dicatat bahwa dalam contoh ini, orang tersebut belum mengenal semua aspek teknis bermain gitar, seperti teknik petik yang lebih canggih, teori musik, atau keterampilan improvisasi. Kegagalan untuk menyadari sejauh mana keterbatasan pengetahuan tersebut dapat membuatnya merasa lebih kompeten daripada yang sebenarnya. Oleh karena itu, melalui kasus ini, kita dapat melihat bagaimana Dunning-Kruger Effect dapat terjadi dalam situasi sehari-hari, mengilustrasikan bahwa penilaian diri yang tidak akurat seringkali muncul saat seseorang baru memasuki dunia baru tanpa menyadari betapa banyak yang belum mereka ketahui. Mari kita membahas contoh konkret dari kehidupan sehari-hari untuk lebih memahami fenomena ini. Bayangkan seseorang yang baru-baru ini memulai perjalanan belajar bermain gitar. Setelah beberapa minggu, dia berhasil memainkan beberapa akord dasar dengan baik. Namun, yang menarik di sini adalah keyakinannya yang tinggi bahwa dia sudah sebanding dengan pemain gitar berpengalaman. Dia mungkin merasa dirinya sudah ahli dalam bermain gitar hanya karena bisa memetik beberapa akord. Hal ini mencerminkan Dunning-Kruger Effect, di mana kurangnya pengalaman membuatnya tidak menyadari kompleksitas dan kedalaman sebenarnya dari keterampilan bermain gitar.
penting untuk dicatat bahwa dalam contoh ini, orang tersebut belum mengenal semua aspek teknis bermain gitar, seperti teknik petik yang lebih canggih, teori musik, atau keterampilan improvisasi. Kegagalan untuk menyadari sejauh mana keterbatasan pengetahuan tersebut dapat membuatnya merasa lebih kompeten daripada yang sebenarnya. Oleh karena itu, melalui kasus ini, kita dapat melihat bagaimana Dunning-Kruger Effect dapat terjadi dalam situasi sehari-hari, mengilustrasikan bahwa penilaian diri yang tidak akurat seringkali muncul saat seseorang baru memasuki dunia baru tanpa menyadari betapa banyak yang belum mereka ketahui. Bagaimana kita bisa mengatasi Dunning-Kruger Effect? Untuk mengatasi Dunning-Kruger Effect, langkah-langkah tertentu dapat diambil untuk mempromosikan kesadaran diri dan peningkatan pribadi. Dalam konteks ini, kita akan membahas dua aspek utama yang dapat membantu kita menghindari jebakan dari efek ini. Langkah pertama yang dapat kita ambil adalah selalu membuka pikiran untuk belajar dan meningkatkan diri. Ini mencakup sikap terbuka terhadap pengetahuan baru dan keinginan untuk terus berkembang. Sebagai contoh, jika kita merasa sudah menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan, kita seharusnya tidak berhenti di situ. Alih-alih, kita perlu terus mencari peluang untuk belajar lebih lanjut, mengeksplorasi area yang belum kita ketahui, dan memperdalam pemahaman kita tentang suatu topik. Dengan demikian, kita dapat mengurangi risiko terjebak dalam perangkap Dunning-Kruger Effect karena kita menyadari bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan dan perkembangan. Langkah kedua yang efektif adalah bersedia menerima umpan balik dari orang lain, bahkan jika itu tidak selalu positif. Umpan balik konstruktif dari teman, rekan kerja, atau mentor dapat memberikan perspektif yang berharga tentang kemampuan dan pengetahuan kita. Terkadang, orang di sekitar kita dapat melihat hal-hal yang mungkin kita lewatkan atau aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Sikap terbuka terhadap kritik memungkinkan kita untuk memeriksa diri secara lebih kritis dan objektif. Dengan menerima umpan balik secara positif, kita dapat mengenali area di mana kita perlu berkembang dan meminimalkan risiko terperangkap dalam persepsi yang tidak akurat tentang diri sendiri. Penting untuk memahami bahwa umpan balik konstruktif bukanlah suatu bentuk kritikan pribadi atau hambatan untuk perkembangan diri. Sebaliknya, umpan balik tersebut seharusnya dianggap sebagai alat yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Ketika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk perbaikan, kita dapat mengatasi ego yang mungkin muncul akibat Dunning-Kruger Effect. Dengan memahami bahwa umpan balik adalah bagian alami dari pembelajaran dan pengembangan, kita dapat menjaga sikap positif dan terus membuka diri terhadap kesempatan untuk tumbuh. Mengatasi Dunning-Kruger Effect juga melibatkan kemampuan untuk mengenali keterbatasan diri sendiri. Ini berarti kita harus jujur dengan diri sendiri tentang sejauh mana pemahaman dan keterampilan kita dalam suatu bidang. Ketika kita menyadari bahwa masih banyak yang belum kita ketahui, kita lebih mungkin untuk mencari informasi tambahan, memperdalam pengetahuan kita, dan terus belajar. Kesadaran diri ini dapat menjadi kunci untuk menghindari jebakan dari efek ini dan memastikan bahwa kita selalu terbuka terhadap peningkatan. Dalam kesimpulan, mengatasi Dunning-Kruger Effect melibatkan kombinasi antara membuka diri untuk belajar, menerima umpan balik dengan lapang dada, dan mengenali keterbatasan diri sendiri. Dengan terus mengembangkan diri, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita, tetapi juga menghindari jebakan dari persepsi yang tidak akurat tentang diri sendiri. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengadopsi sikap pertumbuhan pribadi, terus belajar, dan menjadikan umpan balik sebagai alat yang memajukan diri ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengakhiri pembahasan mengenai Dunning-Kruger Effect, kita dapat menyimpulkan bahwa fenomena ini memberikan pemahaman yang menarik tentang mengapa beberapa individu mungkin memiliki persepsi yang terlalu tinggi terhadap kemampuan mereka. Konsep ini menjadi penting sebagai pengingat bahwa terlalu yakin pada diri sendiri tanpa kesadaran akan batasan pengetahuan dapat berdampak pada pembelajaran dan pertumbuhan pribadi.
Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil dari efek ini adalah perlunya sikap rendah hati. Dengan tetap rendah hati, seseorang akan lebih terbuka terhadap pembelajaran, siap menerima umpan balik, dan bersedia untuk terus meningkatkan diri. Kesadaran akan keterbatasan diri menjadi kunci untuk menghindari jebakan dari Dunning-Kruger Effect. Membantu individu tetap fokus pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan. Sebagai penutup, mari bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip dari Dunning-Kruger Effect dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengajak teman-teman untuk bersikap rendah hati, terbuka terhadap pengalaman baru, dan tidak takut untuk belajar dari orang lain. Melalui interaksi yang penuh penghargaan terhadap keahlian dan pengetahuan masing-masing, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kolektif. Jangan lupa untuk memberikan feedback positif dan konstruktif kepada sesama, karena hal tersebut tidak hanya membantu mereka berkembang, tetapi juga dapat memperkuat kesadaran diri terhadap Dunning-Kruger Effect. Terakhir, dukung saling pertumbuhan dan jangan ragu untuk berbagi pandangan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.